My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Brak, bisa diem gak sih? Bentak Justin setelah membuka pintu apartemen dengan kasar. Heh brengsek, kenapa kamu yang marah ha? Asal bawa orang aja, bentak Nara balik. Aku cuma mau ngomong sesuatu Nara. Kini suara Justin terdengar pelan. Iya kalau mau ngomong tuh ya ngomong aja, gak usah pakai tarik orang dan main bawa sembarangan aja. Sorry, aku cuma gak mau ada orang yang lihat kita, ujar Justin. Kenapa emangnya kalau ada yang lihat, toh kita akan cerai. Dan kamu akan terbebas dari perjodohan paksa ini. Bukankah ini adalah keinginanmu? Jelas Nara. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Justin masih memikirkan apa yang akan dia bicarakan dengan Nara. Sedangkan Nara mencoba mengatur nafas akibat emosinya yang sedang meluap-luap. Justin berlalu ke arah dapur dan kembali ke ruang tamu membawa 2 kaleng minuman dingin. Minumlah. Justin menyodorkan minuman kaleng pada Nara. Aku tak memberikan racun pada minuman itu. Kau bisa lihat sendiri tutupnya masih tersegel. Ujar Justin yang melihat Nara enggan menerima minuman pemberiannya. Oke, apa yang mau kamu bicarain sama aku? Aku gak punya banyak waktu. Ujar Nara to the point. Kemana kamu selama ini Nara? Bahkan saat aku menghubungimu, kenapa gak pernah kamu angkat? Aku kirim pesan gak pernah kamu balas. Memangnya kenapa? Toh lebih cepat jika aku tak datang. Jawab Nara masih dengan nada tak bersahabat. Maaf sikap aku yang selama ini kasar sama kamu. Dan sudah berani dengan lancangnya menyentuh kamu tanpa seizin kamu. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku dan pulang ke rumah. Ucap Justin lirih. Dia gak lagi kesurupan kan? Atau jangan-jangan selama aku gak ada di rumah ada yang ngeruki ya? Apa aku gak salah dengar dan salah lihat? Wajahnya kenapa jadi sedih gitu? Enggak. Aku gak boleh langsung percaya. Jangan-jangan dia hanya bersandiwara. Gumam Nara menatap Justin intens. Nara terdiam mendengar perkataan Justin. Sudah kan? Hanya itu yang mau kau bicarakan? Cih, kenapa tidak di sana tadi? Kau membuang-buang waktu berhargaku. Setelah berucap seperti itu, Nara beranjak untuk keluar dari apartemen Justin. Oh ya, selamat akhirnya kamu bisa jalan seperti dulu. Kemudian, benar-benar melangkahkan kakinya keluar dari apartemen Justin. Hanya saja, langkahnya terhenti oleh sesuatu. Apakah kau tidak bisa memaafkan aku? Aku gak perlu ucapan selamat darimu. Yang aku butuhkan, kamu tetap berada di sisiku dan kita ulangi lagi malam pertama kita dengan romantis. Bujuk Justin. Nara menelan salivarnya sesapanya. Bagaimanapun, ia masih trauma dengan apa yang Justin lakukan padanya. Nara melihat sekilas ke arah Justin. Udah gak ada yang perlu kita bahas lagi. Aku akan membebaskanmu. Kamu juga harus membebaskan aku. Tanda tangani surat cerai itu. Ya, aku punya cadangan surat. Aku yakin kamu sudah merobek suratnya. Ujar Nara dengan entengnya, dengan wajah seolah-olah tidak terjadi masalah. Justin terdiam. Ia merenungi setiap perkataan Nara. Kenapa sulit sekali untuk menaklukkan hati Nara? Cara apa yang harus ia lakukan agar Nara menerimanya? Jika kau tidak bisa memaafkan aku, maka malam ini akan menjadi... Tunggu, di mana wanita itu? Kenapa sudah tidak ada? Batin Justin yang melihat sekitar dan tak mendapati Nara di sekitarnya. Shit, Nara! Teriak Justin sekuatnya, berlari mengejar Nara yang sudah memasuki lift. Tak mau kehilangan Nara, Justin mengejarnya melalui tangga darurat. Setibanya di lobi, Justin melihat Nara sudah memasuki taksi. Nara keluar. Aku belum selesai bicara, ujar Justin, sembari menggedor-gedor pintu mobil itu. Nara yang membuka sedikit kaca mobil. Tuan Justin, bukankah tidak baik jika kita terus-terusan berjumpa, sedangkan kita akan bercerai? Taksi yang ditumpangi Nara pun melaju dengan meninggalkan Justin yang masih tercengang dengan perkataan Nara yang cukup menyentil dirinya. 3 hari telah berlalu. Kau sedang sibuk? Tanya Justin pada Nara tepat di telinga Nara, hingga nafas Justin terasa di area telinganya. Saking terkejutnya,
Nara memutar wajahnya ke arah suara berasal dan adegan di mana yang seharusnya tidak terjadi pun terjadi. Bibir Nara dengan cantiknya menempel di bibir Justin. Hal itu sontak membuat mata Nara membulat. Tidak mau membuang-buang kesempatan, Justin memegang tengkuk Nara dan melumat bibir Nara. Nara berusaha melepaskan diri dari Justin. Sedangkan Justin semakin mengekspos bibir Nara yang terasa sangat manis baginya. Melihat Nara yang hampir kehabisan nafas dengan berat hati, Justin melepaskan ciumannya pada bibir Nara. Apa kau tak pernah bercium lama? Belum ada 1 menit kau sudah kehabisan nafas, ejek Justin pada Nara. Kau belum sempat Nara menyelesaikan makiannya untuk Justin. Dengan santainya Justin kembali mengulangi kegiatannya yang tadi. Bibirmu manis, tapi aku harus pergi sekarang. Jangan berikan bibir ini pada laki-laki lain, karena itu milikku, paham? Justin berucap sambil menatap dalam dan tajam pada Nara, seolah-olah ucapannya tidak boleh dibantah. Bukan urusanmu, jawab Nara yang masih sibuk mengatur nafas akibat ciuman Justin dan amarah yang sudah sangat menyesak dadanya. Mari pikirkan kesalahanmu, Justin. 1. Membangkang pada orang tua. 2. Mempermainkan pernikahan. 3. Menyakiti istri sendiri. 4. Egois. 5. Bodoh, ujar Justin keras di poin terakhir. Makanya Tuan, jangan pernah membangkang pada orang tua, ujar seseorang tiba-tiba yang membuat Justin terkejut. Maaf mengejutkanmu anak muda. Seorang lelaki parubaya tampak sedang duduk di kursi di belakang kursi Justin. Kau tahu anak muda, kadang keputusan orang tua yang tak sejalan dengan keinginanmu adalah keputusan yang baik, dan sebaliknya juga bisa jadi yang paling buruk. Pria parubaya itu berdiri dan mendudukkan dirinya di samping Justin dengan jarak 1 kursi. Istri kabur. Jawab Justin bingung. Pria parubaya itu terkekeh. Kau menyakiti jasmani dan rohaninya, terlebih memaksa kehendakmu padanya. Itu akan menjadi pemicu perpecahan rumah tangga. Justin hanya diam. Ia tak tahu harus menjawab apa pada pria parubaya itu. Anak muda, kisah yang umum dan menyakitkan banyak pihak. Jadi kau menyesal telah memilih menyakiti istrimu? Entahlah, aku hanya kecewa. Aku menyakiti orang tuaku dan istriku. Sekarang entah bagaimana caranya aku membujuknya. Mungkin luka yang telah kutoreskan lebih sakit, dan sampai kapanpun aku tidak akan bisa dimaafkan. Sekarang dia meminta cerai padaku. Lelaki parubaya itu terkekeh geli. Berarti kau benar-benar pria bodoh. Maksud Bapak, Tuhan membenci perceraian, tapi jika hubungan itu saling menyakiti, aku rasa Tuhan akan sedikit memberi keringanan. Justin menatap laki-laki parubaya itu. Pertama, perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Lalu perbaiki keseluruhannya. Tanyakan pada hatimu, bertahan dan perjuangkan istrimu, atau lepaskan dia, biarkan dia bahagia dengan yang lain. Setelah berkata seperti itu, lelaki parubaya itu pun meninggalkan Justin yang masih termenung. Bertahan dan perjuangkan istrimu, atau lepaskan dia, biarkan dia bahagia dengan yang lain, gumam Justin. Aku akan memilih pilihan yang pertama, bertahan dan perjuangkan Nara. Aku pasti bisa. Aku akan menjaga pernikahan ini, karena aku tidak ingin kehilangan Nara lagi. Lagi-lagi Justin berkata sendiri, dan akhirnya Justin ikut meninggalkan taman setelah merasa hatinya lebih lega. Justin sialan, berani-beraninya dia. Jika bertemu akan kutendang aset sialannya itu. Mencium, jerit Nara tertahan. Oh Tuhan, Nara menepuk-nepuk pipinya sudah memerah. Ia teringat kembali adegan yang barusan saja Justin lakukan padanya. Yang kuat. Hati kamu harus kuat, jangan gampang melewat. Nara menggeleng-gelengkan kepalanya. Entahlah, perasaan apa yang sedang Nara rasakan saat ini. Senang, malu, dan entah apa lagi.
Belakangan ini sikap Justin sangat berbeda. Dengan tampang yang seperti itu dan sikap yang luar biasa romantis bisa membuat wanita manapun tergila-gila. Dan sepertinya Nara akan masuk ke dalam salah satu wanita itu. Nara dengan cepat berlari ke arah kamarnya. Ia bercermin dan memegang bibirnya. Jeritnya lagi dan berlari merebahkan dirinya di atas kasur. Menggulung-gulung badannya di dalam selimut. Tingkahnya seperti gadis remaja yang sedang jatuh cinta. Nara, sampai kapan kau akan mendiamiku? Ujar Justin yang sedari tadi tak hentinya membuntuti langkah Nara. Apa susahnya sih Nara nurut sama aku? Aku pengen kita sama-sama lagi kayak dulu. Kamu dan aku akan punya keluarga yang utuh. Ujar Justin tengah berteriak frustasi. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa supaya Nara mengerti. Sedangkan wanita itu kini hanya diam tergugu. Kita udah gak bisa kayak dulu lagi. Lebih baik kamu cari kebahagiaan kamu sendiri, begitupun aku. Ujar Nara dengan penuh penekanan. Tiba-tiba Justin berlutut memegang kedua tangan Nara ke dalam genggamannya. Aku gak mau, Ra. Aku cuma cinta sama kamu. Aku mau kamu. Aku tahu dulu aku salah sama kamu. Aku ngecewain kamu. Aku akui aku gak bisa hidup tanpa kamu, Ra. Maafin aku, Nara. Aku minta maaf. Ujar Justin lirih. Setelah beberapa menit Justin terdiam menunggu balasan Nara yang masih saja terdiam. Sampai ia pun mulai meneteskan buliran bening dari kelopak matanya. Ia merasa sangat frustasi jika kali ini gagal mengambil hati Nara. Entah cara apa lagi agar Nara mau bersamanya. Beberapa saat Nara menatap mata sendu Justin yang kini memerah. Ia mencari kebohongan di sana, namun ia tak menemukannya. Sedetik kemudian Justin membenamkan wajahnya ke atas tangan Nara. Aku harus gimana, Ra? Jawab, aku harus gimana? Nara tertegun, lengannya terasa basah. Justin menangis, bahkan bahunya bergetar. Justin yang ia kenal tegas, arogan, dan licik, kini sedang menangis di pangkuannya. Hingga beberapa menit kemudian, Justin pun beranjak berdiri dan mengusap wajahnya kasar. Nara menatapnya sendu. Hatinya terasa sakit saat melihat Justin yang seperti ini. Ia pun mendekati Justin, tangan kanannya menyentuh lembut pipi Justin yang sudah banjir dengan air mata. Iya, aku sudah memaafkanmu. Aku akan membatalkan gugatan cerai kita. Tapi jangan seperti ini. Kemana Justin yang ku kenal dulu, yang tegas dan arogan? Ujar Nara. Justin menyentuh lembut tangan Nara. Aku seperti ini karena aku sadar aku sangat mencintaimu dan membutuhkanmu. Untuk menjadi seluruh hidupku. Kamu menyadarkan banyak hal padaku. Kamu pun berbeda dengan wanita yang lainnya. Ya, satu lagi, aku bisa berjalan seperti ini berkat kamu. Jelas Justin menarik Nara masuk ke pelukan hangatnya. Awalnya Nara masih belum terbiasa dengan perlakuan Justin barusan. Namun lama-kelamaan, Nara mulai nyaman berada di dalam pelukan Justin. Terima kasih. Ditunggu episode selanjutnya.